Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zain Firdaus Arizal. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari bagian pertama kemarin, yaitu tentang ulasan nilai suatu karya. Di bagian yang kedua ini fokus pada dua materi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan dan juga langkah-langkah menyusun teks ulasan. Maka dari itu semaklah video ini agar kalian mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah menyusun sebuah teks ulasan yang bagus. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke teknik menulis atau menyusun teks ulasan, perlu saya jelaskan terlebih dahulu struktur teks ulasan. Ada 6 bagian, identitas sampai dengan rekomendasi. Identitas ini bergantung pada apa yang akan kita ulas. Kalau buku ya pengarangnya, kemudian tebal buku, kemudian penerbitnya dari mana. Tapi kalau kita mengulas sebuah film atau meresensi film, berarti yang hadir di dalamnya adalah sutradara, judul film, kemudian pemainnya siapa saja, kemudian tayangnya kapan. Itu yang mewakili identitas dari sebuah film atau resensi film. Kemudian orientasi, berisi pengenalan gambaran umum sebuah karya yang akan ditulis. Biasanya orientasi ini ditempatkan pada paragraf pertama dari setiap teks ulasan. Ini sebagai pembuka dari sebuah teks. Nanti lebih mendalamnya akan saya jelaskan ketika saya berikan contoh teks ulasannya. Struktur teks ulasan selanjutnya yaitu sinopsis. Sinopsis biasanya berisi tentang cerita atau ringkasan cerita dari buku yang kita baca. Kalau kita mengulas tentang film, berarti ulasan cerita secara pendek dari film itu. Kemudian analisis. Poin analisis ini berisi tentang pembahasan unsur intrinsik yang ada di dalam novel atau yang ada dalam sebuah film. Apa ciri khas dari film itu, apa keunggulan yang ditampilkan dalam film itu berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Disinilah unsur penting dari teks ulasan yang berisi tentang pengungkapan kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks ulasan. Pengungkapan kelebihan kekurangan ini dapat diambil dari berbagai sudut pandang. Kalau buku, semisal alur ceritanya bagus apa tidak, berbelit-belit apa tidak, menyajikan sesuatu yang baru apa tidak, itu salah satu contohnya. Lalu di dalam sebuah film, kamu juga dapat mengungkapkan bagaimana alur ceritanya juga, bagaimana kualitas video, bagaimana kualitas pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Nah, di bagian evaluasi ini mengungkapkan tidak hanya segi positif dari film, tetapi juga kamu harus mengungkapkan kelemahan dari film atau buku yang sudah dibaca. Di poin yang terakhir ada rekomendasi. Ini merupakan bagian yang berisi saran kepada pembaca untuk membaca buku itu atau tidak, direkomendasikan atau tidak, patut untuk layak untuk ditonton apa tidak. Ini adalah bagian rekomendasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks ulasan. Tentu saja langkah-langkah ini didasarkan atas struktur dari teks ulasan. Yang pertama, membaca atau menonton dan memahami isi karya. Jadi sebelum kamu mengulas sebuah film atau sebuah buku, tentu saja buku itu harus dibaca secara tuntas. Film itu harus dilihat sampai selesai. Kalau tidak selesai, ulasan yang kamu tulis kurang maksimal. Kemudian menyajikan fisik buku atau identitas buku, judul, pengarang, nama penerbit, tahun terbit. Apabila kamu mengulas film, tentu saja yang ditulis di identitas yaitu judul film, sutradara, pemain. Setelah itu menulis sinopsis, ini harus dihadirkan mewakili bagian kerangka sinopsis. Untuk analisis, kerangka analisis diwakili bagian mencatat aspek-aspek penting atau menarik dari buku atau film yang sudah ditonton.
Ini mencatat aspek menarik, apa yang menjadi ciri khas dari buku itu, apa yang menjadi ciri khas dari sebuah film. Kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan buku atau film. Ini tadi mewakili dari kerangka analisis. Jadi mengungkapkan tidak hanya kelebihannya, juga kekurangannya. Yang terakhir membuat rekomendasi yang sudah saya terangkan di struktur tadi, yaitu ajarkan membaca atau menonton atau tidak. Nah, saya contohkan sebuah teks ulasan dari sebuah film yang berjudul Buku Harianku. Pemainnya Kia Putri Alam, Widuri Putri Salsono, Widya Mulia, Dwi Sasono, Slamet Gadaharjo. Nah, ini sutradaranya Angling Sagaran. Tayang 12 Maret 2020. Ini merupakan identitas karya. Orientasinya apa? Bagian pembukanya apa? Yaitu Bruce Studio bersama Blue Sheep Entertainment mempersembahkan sebuah film bertajuk Buku Harianku. Nah, ini merupakan orientasi dari teks ulasan. Dilanjut setelah orientasi menuliskan sinopsis. Nah, ini sinopsisnya secara gambaran pendeknya terdiri atas 2 paragraf, bisa kalian baca. Kemudian analisisnya, apa yang menarik dari film ini? Yaitu plot utama film ini berawal dari kegembiraan situasi keluarga kecil Kila di rumahnya. Cerita semakin menarik saat Kila tinggal di rumah kakeknya. Nah, ini bagian unik. Kila dan kakek Prapto mampu menyuguhkan hubungan harmonis yang penuh pesan moral. Inilah hal yang menarik di bagian analisis berdasarkan unsur intrinsik dari film. Apa unsur intrinsik? Unsur yang hadir di dalam cerita sebuah film atau buku atau novel. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi berisi pengungkapan kelebihan atau kekurangan. Apa kelebihan dari film ini? Penampilan Kila Putri Alam dalam film ini patut diapresiasi. Mengapa? Kemampuan akting dan bernyanyi Kila membuatnya semakin spesial. Jadi keunggulan dari film ini menampilkan seorang tokoh yang pandai dalam bernyanyi dan pandai juga berakting. Gerakan dan lagu dalam film ini menjadi sarana komunikasi yang menarik. Film ini memang minim dialog, tetapi penuh dengan nilai edukasi atau sesuatu yang mendidik. Nah, ini merupakan evaluasi yang menyuguhkan keunggulan. Sebenarnya ini harus ditambah dengan evaluasi kekurangan dari film ini. Seharusnya seperti itu. Adakah kekurangan yang disajikan di sini? Nah, tentu saja ada. Di bagian film ini memang minim dialog. Ini menjadi sebuah kekurangan dari bahasan ini. Tetapi kurang dijelaskan secara mendalam. Yang terakhir yaitu rekomendasi berisi mengembirakan, hangat dan menyentuh, kata-kata yang tepat mewakili film ini atau Buku Harianku. Secara keseluruhan film ini sangat layak ditonton lah. Ini rekomendasi untuk pembaca atau penonton untuk melihat film ini. Cerita yang menarik dan lagu yang ciamik patut Anda tonton sendiri dalam film ini. Ini merupakan sebuah rekomendasi. Nah, untuk video kali ini saya rasa saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian baca di materi yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Bisa kalian download dan kalian baca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.